Kalau mau belajar silahkan, saya dukung. Saya tidak akan merasa tersaingi atau menganggap semua ini kompetitor, enggak. Semua ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur, pasar punya sendiri-sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Nama saya Rubio. Saya dari Berasan Makmur. Saya seorang peternak ayam petelur. Ya dikatakan masih pemula lah, masih perlu banyak belajar. Awal mulanya kan saya ini korban PHK dari PT Wahyuni Mandira sekitar tahun 2017. Awal mula punya inisiatif ini sebenarnya udah lama. Waktu masih bekerja pun saya udah pengen buka seperti ini, cuman terkendala siapa yang akan mengurusi. Begitu dapat surat PHK, saya tanya-tanya di kampung sini, ada ternyata 2 orang yang udah memulainya, yaitu Pak Desarpan sama Lek Gunarno. Nggak banyak yang saya tanyakan ke sana. Saya cuma tanya, bertelur nggak Lek di sini? Dia jawab bertelur. Saya langsung pulang bikin kandang. Karena saya ngobrol sama kawan-kawan yang ada di Purbolinggo itu, katanya nggak semua tempat ayam ini bisa bertelur. Ternyata di Mesuji ini bisa. Maka saya langsung bikin kapasitas 1000 ekor. Gitu Mas. Dari sampean punya inisiatif itu berapa bulan langsung memulai? Saya efektif PHK itu per 15 April 2017. Awal-awal Mei saya udah mulai bikin kandang. Tapi ngisi puletnya, karena pulet itu nggak ready setiap saat ada, jadi nunggu pertama mulai itu masuk pulet tanggal 22 Agustus 2017. Jadi udah sekitar 4 tahun inilah. Sekitar 4 tahun. Kira-kira modal awal sampai memulai usaha ini berapa? Ya. Kira-kira dulu itu sekitar 140-an juta lah. Itu udah pakan, ayam, kandang, dan sarana prasarana lainnya. Keseluruhan? Ya, udah sekitar 140 itu sudah nggak mengeluarkan uang lagi, jadi udah berproduksi. Jadi sebenarnya kalau kandang itu nggak bisa dipatok, cuman anggarannya kalau bikin kandang itu per ekornya, kalau menggunakan baterai kawat itu sekitar 60-70 ribu per ekor. Tapi kalau menggunakan bambu, baterainya pakai bambu ya sekitar 40-50 ribu per ekor. Itu modalnya. Untuk kandang sampean ini kapasitas berapa ekor? Dulu kandang saya yang di belakang rumah dekat pemukiman sana itu 2000 ekor. Nah kalau yang di sini kapasitas 2300 ekor. Oh berarti sekarang sampean udah pindah 2 kali tempat? Ya, udah pindah tempat. Ya biasalah di lingkungan. Ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi kayaknya banyak nggak suka. Sebenarnya yang nggak suka itu hanya beberapa saja, cuman yang lainnya ikut-ikutan aja karena ada rasa nggak enak lah dan apalah. Jadi ya kandang saya yang di rumah itu kapasitas 2000 ekor ya saya pindahkan saja, termasuk rumah-rumahnya saya tinggal begitu saja. Oke, untuk masalah bibit Mas ya, masalah bibit itu sampai itu peroleh dari customer apa ada yang nawarin apa dari mana ini Mas? Sebenarnya dari mana bibit sampai peroleh? Kalau bibit pulet saya lebih mengutamakan dari pabrikan, nggak tahu itu dari CP atau Konfit, karena yang kalau dari pabrikan tuh hampir ya 90% kualitasnya bagus lah. Keseragamannya juga di atas 90%. Tapi ya memang harganya agak-agak mahal. Waktu awal itu saya beli pulet harga 4.200 per minggu. Itu dari
Tanjungan dari PT Ciomas. Nah, kalau sekarang ini kan banyak yang ikut-ikut minta bantu carikan pulet. Ya, kalau ada dari Ciomas, yang ambil Ciomas. Kalau ada dari CP, yang ambil CP. Dari seberang juga pernah. Dari Palembang juga pernah. Ya, tergantung di mana ada barang yang ready umur 13 minggu. Kalau sekarang mahal, Mas. Sekarang itu sekitar 5.500-an lah nyampe tempat di sini per minggu. Per ekor. Jadi hampir 70-an sekarang. Jadi pulet itu dari siap produksi sampai ke produksi itu kira-kira berapa bulan? Kan kebanyakan pulet itu dijual sama pabrikan tuh umur 13 minggu. Jadi kalau perawatannya bagus, kondisi ayam sehat, nggak rewel, itu umur 18 minggu itu sudah belajar bertelur. Kalau puncak-puncaknya produksi ya sekitar 24-25 minggu. Umur 24-25 minggu itu udah di atas 90% bertelur. Nah, jadi paling sekitar antara 1 bulan sampai 1,5 bulan lah itu udah belajar bertelur di sini. Yang Mas punya ini produksinya udah berapa persen ini, Mas? Yang ini kan ada 2 umur. Yang satu ini udah yang tua, ini kan pindahan dari sana itu sekarang udah umur sekitar 90 minggu. Produksi masih sekitar 85 sampai 87% lah. Kalau yang baru itu check in kemarin tanggal 1 Maret 2020. Sekarang produksi di 93%. Dari kapasitas 2.200 ekor yang udah mati, nggak tahu berapa, ada kalau 100-an. Sehari saya dapat telur itu 40 ditambah 18. 48 karpet kali 30 itu berapa? 48 kali 30, 12. Hampir 1.600-an lah. 1.600 telur per hari. Telur ya, per hari. Nah, sekarang untuk masalah pakan ya, Mas. Per hari sampai habis berapa kilo itu pakan itu? Kalau pakan itu kita fleksibel ya, Mas, nggak bisa dipatok sekian. Ya kalau kondisi ayamnya sehat, cuacanya mendukung, nggak panas, juga nggak hujan, pokoknya adem lah, di suasana kandang itu adem. Itu sehari saya kasih pakan dia antara 110 sampai 120 gram per ekor per hari. Jadi kalau dikali 120 gram per ekor per hari kali 2.200 itu ya sekitar kurang lebih sekitar 2,5 kintal lah per hari. 2,5 kintal itu kalau dirupiahkan sekitar 1,5 juta lah, Mas. 1.500-an. Kalau pemasaran saya cuma punya toko di pasar itu cuma 3. Lokal saja sih, nggak sampai keluar desa, nggak sampai sih. Cuman di sekitaran pasar aja kadangan keteteran. Kalau ya alhamdulillah sih selama ini nggak sampai numpuk telur saya di rumah. Paling numpuk paling produksi 3 hari, habis itu dibawa semua gitu. Nggak sampai numpuk banyak, apalagi sampai nggak laku, nggak ada ceritanya. Belum ada sih. Jadi habis terus lah. Buat konsumsi lokal aja masih kurang lah. Berarti tingkat kebutuhan konsumen itu tinggi, Mas? Kalau dilihat dari kebutuhan konsumen sih kayaknya ya lumayan lah di sini. Semenjak di Brabasan ini ada farm dan banyak orang yang ikut, kayaknya telur yang biasanya didatangkan dari Purbolinggo, entah itu Kota Bumi atau Pringsewu, itu sudah nggak masuk lagi ke Brabasan ini, karena bisa dikatakan toko yang ada di pasar Brabasan itu
bisa dikatakan sudah punya kandang sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu lagi suplai dari luar. Yang jelas dari segi positifnya, masyarakat sini khususnya Brabasan itu bisa mendapatkan telur yang fresh dari kandang dengan kualitas yang masih bagus. Beda kalau yang didatangkan dari luar itu biasanya sudah banyak yang rusak, entah itu kuningnya udah ambyar, apa ada yang busuk. Tapi kalau yang dari lokalan kan produksi hari ini dijual besok, jadi masih seger lah, masih fresh, bahkan kalau dibilang masih anget lah. Dalam sampan berbisnis usaha ayam petelur ini pasti ada kendala ya, Mas ya? Ada, pasti ada kendalanya, mesti ada. Kendalanya ya di sini itu biasanya masalah penyakit, terus kalau pemasaran sih selama ini belum ada kendala. Yang jelas kendalanya itu penyakit, cuma ya kita harus selalu fokus sama kandang itu. Kalau ada ayam sakit ya segera diobati aja. Kalau yang paling parah itu sebenarnya masalah tuh, kendala itu masalah di sosial. Ya biasa kalau di sosial itu ada yang suka, ada yang nggak suka, manusiawi lah. Apalagi untuk ternak seperti ini, saya rasa di Mesuji itu kan hal yang baru. Jadi ya wajar lah. Kalau masalah bau, karet juga bau, sapi juga bau, kambing ya bau, bebek ya bau. Tapi karena di sini mayoritas punya karet ya, masyarakat tutup mata. Karena ini hal yang baru, ya mungkin ya namanya hal baru itu susah memperkenalkan hal yang baru itu nggak gampang. Tapi ya nggak apa-apa. Nanti dengan berjalannya waktu dia akan tahu sendiri. Ya itu tergantung ini ya, tergantung apa ya, konstruksi kandangnya. Kalau kandangnya tinggi sih bisa sebulan sekali bisa. Tapi kalau ya namanya di tengah-tengah lingkungan ya kita nggak enak lah sama warga kalau sampai numpuk banyak, baunya juga iya. Kalau ini saya secara rutin 4 hari sekali saya bersihkan. Jadi seminggu hampir 2 kali lah. Di Mesuji sini kan masih santer adanya dampak COVID ini, Mas ya. Ya, Untuk usaha sampan ini ada pengaruhnya nggak? ya kalau dibilang ada ya ada. Semua line bisnis yang ada di Indonesia ini semua pasti kena imbasnya COVID. Kalau dari di sisi peternakan unggas khususnya telur, COVID ini kan dampaknya ya agak sedikit menurun lah konsumsi telur itu. Karena begini, sebenarnya kebutuhan masyarakat itu tidak turun, tapi karena dia dibatasi geraknya dengan PSBB, jadi enggan keluar rumah. Jadi ya apalagi dengar nih ya, ada semacam banyaklah bansos, entah itu BLT dana desa, BLT Pemda, apa itu bantuan BNPT ya, non tunai BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah di situ saya lihat kok kelihatannya per kakak yang dapat jatah telur. Nah itu ya, jadi nggak tahu telur itu dari mana, mungkin didatangkan oleh Pemda dari luar atau gimana, saya nggak tahu. Karena ya kami sendiri juga menyadari kalau kami suruh mensuplai itu kami juga belum sanggup. Tapi kalau dampaknya sih pasti ada, tapi nggak seberapa besar lah pengaruhnya. Cuman memang yang kerasa banget COVID itu sekarang nyari bibit itu agak susah. Kalau tahun-tahun kemarin tuh nyari bibit itu nggak perlu pakai DP. Jadi kita pesen kapan barang ada, bayar, datang. Nah kalau sekarang ini DP dulu masuk, barangnya nggak tahu kapan. Ya, karena perusahaan juga waktu awal-awal ada COVID itu dia stop produksi beneran, dia nggak mau spekulasi karena nggak tahu kapan berakhirnya COVID ini. Jadi
indukannya pun sudah dijual sama perusahaan, dan telurnya yang harusnya ditetaskan jadi bibit itu juga dijual ke pasar. Yang sering kita juga sering sih jumpain waktu sebelum lebaran itu sempat beredar yang namanya HE, hatchery egg, itu kan sebenarnya telur tetas dengan harga yang murah, kualitasnya ya, emang telurnya emang agak putih-putih, emang indukannya ini kan telurnya emang agak putih. Sebenarnya itu bahaya sih kalau dikonsumsi oleh masyarakat, karena itu udah mulai melalui proses fumigasi dengan formalin. Sebenarnya bahaya, nggak boleh itu dikonsumsi. Cuman karena di sini masyarakat masih awam, yang penting telur dimakan. Akhirin Mas. Jadi gini, kalau buat kawan-kawan yang ingin mencoba atau ingin terjun langsung, bisa datang saja ke sini, kita belajar bareng. Kalau dibilang pakar juga enggak, tapi saya udah mencoba, dan mungkin dari semua peternak yang ada di sini nih, saya lah yang paling mempunyai masalah paling kompleks, baik dari produksi, penyakit, sampai ke masalah sosial, saya udah ngalami semua. Bahkan sampai sepahit-pahitnya saya jalani itu, sampai disuruh pindah sama warga. Tapi nggak tahu itu murni kemauan warga apa cuman oknum mengatasnamakan warga, saya kurang tahu juga. Tapi ya biarin saja lah, biar waktu yang menjawabnya nanti. Kalau mau belajar silahkan, saya dukung. Saya tidak akan merasa tersaingi atau menganggap semua ini kompetitor, enggak. Semua ada yang ngatur, rezeki ada yang ngatur, pasar punya sendiri-sendiri. Apalagi sekarang ini kami sudah mempunyai wadah namanya Kelompok Peternak Ayam Petelur Mesuji, KPAPM. Kami punya anggota 21 orang tersebar ada yang di Simpang Sidomulyo ada, Bangunjaya ada, Margo Jadi ada, Bujung Buring ada, Pajar Baru ada, Mukti Karya ada, Berasan Makmur ada, Brabasan ada, Mekarsari juga ada. Jadi kalau ini udah di 3 kecamatan, kami bergabung membentuk suatu kelompok. Kalau ada yang mau belajar, mari kita belajar bareng-bareng. Saya bukan pakar, bukan. Tapi insya Allah saya bisa bantu. Saya nggak akan menganggap pendatang-pendatang baru ini sebagai kompetitor, enggak. Karena saya yakin orang yang mau terjun di situ pasti sudah punya pasar sendiri-sendiri. Toh nanti kalau seandainya produksi melimpah, kami dalam kelompok sudah mempunyai visi, siap nampung, kita akan cari pasar keluar. Masalah pendanaan yang nanti kita bisa atur, entah itu bayar cash atau apalah, kita atur bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel Angon Kewan. Terima kasih.